شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Roja Darussalam, menggemakan tauhid, menebar sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para mustami'un wal mustami'ina dimanapun anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini mari kita tak lupa-lupanya memuji dan muja Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Di antara nikmatnya adalah Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di bulan suci Ramadan pada tahun ini, agar kita bisa menambah bekal kita, memperbanyak bekal kita pada tahun ini untuk melakukan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Salawat beriring salam tak jemu-jemunya kita panjatkan, kita sanjungkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sampai datangnya hari kebangkitan. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, para pendengar dimanapun anda berada, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan suatu pembahasan yaitu terkait dengan bulan suci Ramadan, yakni sabar dengan puasa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mensyariatkan kepada kita, atau tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu, melainkan di dalamnya pasti ada hikmah-hikmah dan tujuan yang besar. Di antara tujuan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan bagi kita untuk berpuasa di bulan Ramadan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Dalam ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita kaum muslimin dan kaum muslimat untuk berpuasa di bulan Ramadan. Tujuannya agar meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tujuan yang paling besar atau hikmah yang paling besar disyariatkannya puasa. Dan di sana ada hikmah-hikmah yang lain dari disyariatkannya kita berpuasa. Di antaranya adalah agar kita zuhud terhadap kehidupan dunia. Dan juga dengan kita berpuasa, kita akan merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang susah. Dan juga dengan kita berpuasa, kita bisa mensucikan jiwa kita. Dan dengan kita berpuasa, kita juga bisa melatih kesabaran pada diri kita. Dan inilah pembahasan yang akan kita bahas, yang akan kita pelajari pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu di antara hikmah berpuasa adalah menjadikan kita orang-orang yang sabar.
Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala banyak sekali menyebutkan kata sabar. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kata sabar di dalam Al-Quran lebih dari 90 tempat. Ini menunjukkan bahwasanya sabar memiliki kedudukan yang tinggi, memiliki kedudukan yang agung, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kata sabar itu sendiri di dalam Al-Quran 90 tempat lebih. Ini menunjukkan urgensinya sabar. Di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, karena yang demikian itu amatlah sulit, amatlah sukar bagi orang yang khusyuk hatinya. Ini ayat yang pertama. Kemudian ayat yang berikutnya yang berkaitan dengan sabar yang telah kita hafal semua dalam surat Al-Asr. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka saling berwasiat di dalam kebaikan dan di dalam kesabaran, dan mereka saling berwasiat di dalam kebaikan dan kesabaran. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala juga katakan dalam surat Al-Ma'arij, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fasbir sabran jamilah, dan bersabarlah kalian dengan sabar yang baik. Kemudian dalam ayat yang lain dalam surat Al-Mudaththir Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, wali rabbika fasbir, dan terhadap Tuhanmu maka bersabarlah. Dan masih banyak lagi tentunya ayat-ayat yang berbicara tentang kesabaran. Dan kesabaran memiliki kedudukan yang tinggi, kedudukan yang mulia. Sebagaimana perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Al-Fawaid pada halaman 95. Ia mengatakan, kedudukan sabar di dalam iman laksana kepala bagi seluruh tubuh. Apabila kepala sudah terpotong, maka tidak ada lagi kehidupan di dalam tubuh. Perkataan beliau ini yang beliau sampaikan di dalam kitabnya, beliau tuliskan dalam kitabnya bahwasanya kedudukan sabar dalam iman, kedudukan sabar dalam iman ini menunjukkan bahwasannya sabar adalah bagian dari cabang keimanan. Sabar merupakan cabang keimanan, sebagaimana kita ketahui bahwasanya iman memiliki 70 lebih cabangnya, dan diantaranya adalah sabar. Dan sabar ini laksana kepala pada tubuh kita. Sabar laksana kepala pada tubuh kita. Apabila kepala itu terpotong, apabila kepala itu terpisah dari tubuh seseorang, maka dia pasti akan mati. Ini maksudnya adalah bahwasannya kesabaran itu mesti ada pada diri seseorang. Kalau sekiranya kesabaran itu hilang, lenyap, sirna, maka sebagaimana tubuh yang tidak memiliki kepala. Maka ini merupakan perkara yang penting, perkara yang urgen, yang harus dimiliki oleh setiap muslim maupun muslimah. Dan di dalam bulan puasa ini kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memupuk, untuk mentarbiyah diri kita agar kita menjadi orang-orang yang sabar. Sebelum saya menjelaskan kaitan antara sabar dan puasa, marilah kita pahami dulu
apa makna sabar itu sendiri, agar kita benar-benar bisa memahami dengan baik. Sabar secara bahasa bimakna al-man'u awil habs. Sabar artinya dalam segi bahasa atau etimologi adalah menahan. Menahan atau mencegah. Adapun secara istilah, maka para ulama menyebutkan sabar adalah menahan lisan dari keluh kesah. Menahan lisan dari keluh kesah. Kemudian menahan hati dari murka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menahan anggota dari perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala larang. Itulah makna sabar. Makna sabar secara luas tentunya, yaitu kita menahan lisan kita dari berkeluh kesah, dari mengomel, mengurutuk ataupun semacamnya. Tatkala kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita sukai pada diri kita atau pada orang lain, maka kita hendaknya bersabar, yaitu menahan diri kita dengan tidak mengerutuk atau mengomel atau sejenisnya. Kemudian yang kedua, menahan hati kita dengan murka terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Hati kita tetap sabar, hati kita tetap tenang tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita, tatkala ada orang lain yang mencela kita, tatkala ada orang lain yang berbuat buruk kepada kita. Kita bersabar dengan apa yang kita terima dengan menjaga lisan. Kemudian bersabar pula dengan anggota tubuh. Bersabar dengan anggota tubuh, yaitu tidak memukul-mukul tubuh atau memukul benda atau mengoyak-ngoyak pakaian atau menampar-nampar muka tatkala tertimpa musibah, sebagaimana yang dilakukan orang-orang jahiliyah apabila salah seorang keluarga mereka meninggal dunia, mereka merobek-robek baju mereka, menampar muka mereka. Ini menunjukkan bahwasanya mereka orang-orang jahiliyah, mereka tidak sabar. Dan itulah pengertian sabar secara luas. Dan sabar itu merupakan perkara yang berat, perkara yang sukar, perkara yang tidak mudah untuk kita lakukan. Namun amat mudah sekali untuk kita ucapkan. Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan bahwasanya sabar merupakan perkara yang berat, perkara yang sukar, dan kita pun merasakan sendiri betapa beratnya untuk bersabar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, bagaimana ayat yang telah dibacakan di awal tadi, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya yang demikian itu amatlah berat, amatlah sukar, amatlah sulit, kecuali orang-orang yang khusyuk. Siapa orang-orang yang khusyuk? Maka kita lihat ayat setelahnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Sabar itu tidak akan menjadi berat, tidak akan menjadi sukar, tidak akan menjadi sulit, kecuali orang-orang yang khusyuk hatinya. Siapa itu mereka? Yaitu orang-orang yang meyakini bahwasanya mereka akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan mereka akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang yakin bahwasanya dirinya akan bertemu Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat dan dia akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidaklah merasa berat dalam melaksanakannya. Kalau kita meyakini bahwasanya kita akan dimatikan Allah Subhanahu wa taala dan akan
bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita tatkala melaksanakan kesabaran di dalam melaksanakan kesabaran, hendaklah kita tidak merasa sulit, tidak merasa sukar, walaupun sejatinya kita merasakan demikian. Akan tetapi dengan keimanan, dengan usaha dan doa, kita upayakan iman yang ada pada diri kita, iman yang Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan kepada kita, menjadikan kita yakin bahwasannya kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang demikian, mereka tidak akan merasa sukar dalam melakukan kesabaran. Kemudian juga ada perkataan penyair terkait dengan sulitnya untuk merealisasikan kesabaran itu dalam kehidupan kita. Kata penyair, as-sabru mithlu ismihi murrun wa as-sabru murrun ismuhu wa muzaqatuhu walakin awakibuhu ahla minal asal. Sesungguhnya sabar itu seperti namanya, yakni pahit rasanya, akan tetapi akibat atau hasilnya akan lebih manis daripada madu. Kita rasakan demikian. Sabar itu sulit, pahit, namun hasilnya, akibatnya tentulah suatu yang baik bagi diri kita. Para hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'ah, barakallahu fikum. Para ulama semisal Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala di dalam kitabnya Syarah Al-Usul Tsalatsa pada halaman ke-24 beliau mengatakan bahwasannya sabar itu terbagi menjadi 3 macam. Sebagaimana antum sudah ketahui dan kita kembali mengulang agar tidak lupa, bahwasanya sabar itu ada 3 macam. Yang pertama, as-sabru fi ta'atillah, sabar di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian as-sabru fi tarki ma'siyatillah, dan bersabar di dalam meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Yang kedua tadi, yang ketiga as-sabru ala aqdarillah, bersabar di atas ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama saya akan uraikan dan nanti kita akan kaitkan dengan puasa akan mendidik seseorang menjadi orang yang sabar. Sabar di dalam ketaatan kepada Allah, yakni kita bersabar terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, baik itu yang sifatnya wajib maupun yang sifatnya sunnah. Maka di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dibutuhkan yang namanya kesabaran. Seandainya apabila seorang melakukan ketaatan lalu tidak ada kesabaran di dalamnya, niscaya amalan tersebut akan ditinggalkannya. Hari ini berpuasa, besok tidak berpuasa. Hari ini salat, besok tidak melakukan salat. Hari ini membaca Al-Quran, besok tidak membaca Al-Quran. Maka ya, di dalam ketaatan kepada Allah dibutuhkan kesabaran agar kita bisa istiqamah di dalam menjalankannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha, dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk melaksanakan salat dan bersabarlah dalam memerintahkannya.
Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memerintahkan kepada keluarga kita, anak dan istri kita, untuk melaksanakan salat, dan bersabarlah dalam memerintahkannya. Maka pentingnya bersabar di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersabar dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan di dalam menjalankan perintah dan ketaatan kepadanya. Kemudian yang berikutnya, sabar di dalam meninggalkan segala apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Hal ini sebagaimana yang terjadi pada Nabi Yusuf alaihi salam, tatkala beliau diajak oleh seorang perempuan untuk melakukan zina, yang mana perempuan ini memiliki kedudukan dan kecantikan yang luar biasa. Namun Nabi Yusuf mampu untuk menghindari ajakan wanita tersebut, sehingga Nabi Yusuf lebih memilih untuk bersabar dan menjauhi kemaksiatan, sehingga ia pun lebih memilih untuk dipenjara. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Yusuf ayat ke-33, Qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akunna minal jahilin. Wahai Tuhanku, sungguhnya penjara itu lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Wa illa tasrif anni, jikalau engkau tidak memalingkan tipu daya mereka, aku akan cenderung memenuhi keinginan mereka, dan aku termasuk orang-orang yang bodoh. Di sini Nabi Yusuf alaihissalam, beliau lebih suka dimasukkan ke dalam penjara daripada mengikuti ajakan orang-orang yang melakukan keburukan, di antaranya tadi wanita yang mengajaknya untuk berzina. Nabi Yusuf alaihissalam bersabar di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melakukan perbuatan zina. Walaupun pada sejatinya Nabi Yusuf adalah manusia yang biasa, memiliki hasrat dan keinginan, namun karena kehendak Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yusuf dipalingkan dari perbuatan fahisyah, perbuatan zina. Di dalam kehidupan kita juga, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dituntut untuk bersabar di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu, bersabar di dalam meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, seperti menggunjing, mencela orang lain, berbuat zalim, dan melakukan perbuatan dosa yang lainnya seperti berzina, minum khamar, ghibah, riba, dan jenis yang lainnya. Dan kita diperintahkan untuk bersabar meninggalkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Kemudian yang ketiga, bersabar di dalam meninggalkan apa yang Allah bersabar di dalam ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, kita tidak boleh protes dengan takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala timpakan musibah, Allah Subhanahu wa taala
takdirkan kita menjadi orang yang miskin. Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita menjadi orang yang susah. Kita tidak boleh protes. Kita harus menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah Allah Subhanahu wa taala menetapkan semua itu, melainkan itu adalah yang terbaik bagi kita semuanya. Contohnya saja, Allah Subhanahu wa taala misalkan takdirkan kita untuk Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita jatuh sakit. Maka kita tidak boleh mengeluh. Maka kita tidak boleh berkeluh kesah. Tahan lisan kita, tahan hati kita, dan tahan anggota tubuh kita. Tatkala kita tertimpa sakit, pasti ada hikmahnya di dalamnya. Pasti ada hikmahnya. Yang pertama di antara hikmahnya, Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan dosa-dosa kita. Kemudian yang kedua, dengan sakit kita akan merasakan betapa nikmatnya sehat. Dengan sakit kita akan merasakan betapa nikmatnya kesehatan, sebagaimana perkataan penyair, as-sihhatu tajun la yaraha ilal marad. Sesungguhnya sehat itu bagaikan mahkota, dan tidaklah sehat itu la yaraha ilal marad, dan tidaklah dilihat kecuali orang-orang yang sakit. Tatkala seorang itu terjatuh sakit, baru dia merasakan betapa berharganya kesehatan tersebut. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, dimanapun Anda berada, tadi telah disebutkan bahwasanya sabar memiliki 3 macam. Dan orang yang berpuasa, orang yang melakukan ibadah puasa, ibadah saum, baik itu puasa di bulan Ramadan ataupun puasa-puasa sunnah yang lainnya, maka sejatinya telah terkumpul pada orang tersebut 3 macam sabar yang telah disebutkan tadi. Sebagaimana perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Majalisus Syahri Ramadan, beliau mengatakan bahwasanya orang yang berpuasa telah terkumpul kepadanya 3 macam kesabaran. Orang yang berpuasa, mereka bersabar terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Tatkala Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang yang sebelum kalian telah diwajibkan agar kalian bertakwa. Tatkala kita mendengar ayat ini, maka kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk berpuasa. Maka pada saat itu sikap kita adalah sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat, dan kita bersabar di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan puasa ini. Hati kita tetap tenang tatkala Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Lisan kita tetap terjaga, tidak mengucapkan ucapan yang buruk, bahwasanya puasa ini suatu yang menyulitkan, suatu yang melelahkan, jangan sampai. Atau anggota tubuhnya tidak terkontrol. Tatkala Allah Subhanahu wa taala wajibkan berpuasa, malah dia memukul atau menendang sesuatu, bentuk protes, bentuk ketidaksukaan terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan Ramadan juga kita diperintahkan untuk melaksanakan salat tarawih dan salat witir
memperbanyak membaca Al-Quran, maka kita kerjakan perintah tersebut, yang wajib maupun yang sunnah, dengan kesabaran. Dengan kesabaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga orang yang berpuasa berarti dia telah bersabar di dalam meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan. Tatkala orang berpuasa, yang tadi makanan, minuman, berhubungan intim, yang tadinya halal, yang tadinya boleh, tatkala datang bulan suci Ramadan, di siang bulan Ramadan, maka hal itu menjadi suatu yang haram. Jadi menjadi suatu yang haram. Minuman, makanan yang halal sejatinya tatkala di siang bulan Ramadan menjadi suatu yang haram. Dan kita bersabar untuk tidak mencicipinya, untuk memakannya, meminumnya. Kita sabar, kita kontrol diri kita sampai telah waktu yang ditentukan azan maghrib, barulah kita dibolehkan untuk makan dan minum. Ini bersabar. Bersabar juga untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa mengurangi pahala ibadah kita di bulan Ramadan. Dan juga kita bersabar di dalam hal-hal yang bisa mengurangi pahala kita di bulan Ramadan. Bukan hanya suatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan, akan tapi apa saja yang bisa mengurangi pahala pada bulan, mengurangi pahala kita di bulan Ramadan, mengurangi pahala puasa kita di bulan Ramadan, maka itu juga kita tinggalkan. Kemudian yang ketiga, orang yang berpuasa berarti dia telah bersabar di dalam ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang berpuasa pastilah akan merasakan haus, pastilah akan merasakan lapar, pastilah akan lemas. Dan itulah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus dijalani bagi orang yang berpuasa. Berarti orang yang berpuasa dia telah bersabar di dalam takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Itulah 3 macam sabar yang telah disebutkan tadi, yang memiliki hubungan yang erat dengan orang yang berpuasa. Tatkala seorang itu berpuasa, maka telah terkumpullah kepadanya 3 macam kesabaran ini. Dan ada lagi, puasa juga mengajarkan kita untuk mengontrol emosi dan bersabar di dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya bersabar di dalam ketaatan kepada Allah, bukan hanya meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang, bukan hanya bersabar terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi juga tatkala kita berpuasa, puasa juga mengajarkan kita untuk mengontrol emosi dan bersabar dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana yaumus siyam ahadukum fala yarfath wala yaskhab, fa in syatamahu ahadun
aw qatalahu falyaqul inni shaim. Yang artinya pada hari seorang dari kalian berpuasa, janganlah ia berkata kotor, janganlah ia berkata-kata kotor atau perbuatan yang buruk atau perbuatan yang membuat kegaduhan. Apabila ada orang yang mencacimu, memakimu, atau ada orang yang ingin mengajak kalian berantem atau berkelahi, maka katakanlah inni shaim, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, para pendengar al-mustami'un wal mustami'at dimanapun Anda berada, selain dengan puasa kita bisa mendidik diri kita bersabar, ada cara-cara yang lain agar kita bisa menjadi orang yang bersabar selain berpuasa, yaitu tidak lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan orang-orang yang sabar. Memperbanyaklah doa. Allahumma ja'alna minas sabirin. Baik tertimpa musibah, adapun di dalam keadaan kita yang aman, yang tidak tertimpa musibah, tetaplah kita meminta kepada Allah agar kita dijadikan orang-orang yang sabar. Kemudian yang saya terlupa tadi sebelum memasuki kiat-kiat menjadi orang yang sabar, ada sesuatu yang terlupakan tadi, bahwasanya puasa dan sabar memiliki hubungan yang amat erat, sebagaimana yang telah disebutkan tadi, bahwasanya orang yang berpuasa telah terkumpul kepadanya 3 macam kesabaran. Maka pahala yang akan didapatkan bagi orang yang sabar dan bagi orang yang berpuasa, pahalanya sama. Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala yang tanpa batas. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab." Sungguhnya hanya orang-orang yang sabarlah yang Allah Subhanahu wa taala berikan pahalanya tanpa batas. Orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang sabar di dalam ketaatan kepada Allah, sabar di dalam meninggalkan apa yang Allah larang, dan sabar di dalam takdir dan ketentuan Allah, Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala yang tanpa batas, tidak terhingga betapa banyaknya. Kemudian juga orang yang berpuasa juga akan mendapatkan pahala tanpa batas. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amal ibni Adam yudha'aful hasana asyru amsalihha ila 700 di'fin." Qala azza wa jal, "Illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih." Yang artinya seluruh amalan anak Adam akan dilipat gandakan kebaikannya menjadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, hingga berlipat-lipat banyaknya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kecuali saum, kecuali puasa. Illa saum fa innahu li, karena puasa itu untukku,
dan aku akan membalasnya. Ini menunjukkan bahwasanya pahala puasa tanpa batas, tidak disebutkan bilangannya. Adapun amalan yang lainnya seperti sedekah, tilawatul Quran, salat dan yang lainnya, maka Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahalanya. Lipat gandakan kebaikan pahalanya 10 kali lipat, bahkan berlipat-lipat menjadi 700 kali lipat. Kecuali puasa. Karena puasa itu untukku dan aku akan membalasnya. Tidak ditentukan berapa bilangannya. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang berpuasa telah terkumpul kepadanya 3 macam tadi, sehingga pahalanya sama, yaitu pahala yang diberikan tanpa batas. Kemudian yang terakhir, sebagai penutup pertemuan kita pada kesempatan kali ini, yang sebagaimana telah disampaikan tadi, selain berpuasa, ada beberapa kiat lainnya yang bisa membantu kita menjadi orang yang sabar. Yang pertama tadi telah disebutkan, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu berlatih menjadi orang yang sabar. Sebagaimana tadi dikatakan tadi, bahwasanya sabar ini perkara yang sukar, perkara yang sulit. Bukan berarti perkara yang sulit, perkara yang susah tidak bisa kita lakukan. Perkara yang sulit, perkara yang sukar bukan berarti tidak bisa kita lakukan. Dengan doa dan usaha, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya bagi kita. Jadi, yang kedua, agar kita bisa menjadi orang-orang yang sabar, selain dengan berpuasa, yaitu berlatih menjadi orang yang bersabar. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yatasabbar yusabbirullah, wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa ausa minas sabri." Yang artinya, barang siapa yang bersabar, barang siapa yang menyabarkan dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya kesabaran. Dan tidak ada suatu pemberian yang diberikan kepada seorang yang lebih baik dan lebih luas melainkan kesabaran itu sendiri. Jadi kiat yang berikutnya agar kita menjadi orang yang sabar, yaitu dengan berusaha, dengan melatih diri, dengan mujahadatun nafs, dengan berupaya keras menahan diri, menahan hati kita, menahan lisan kita, menahan anggota tubuh kita. Kemudian kiat yang berikutnya agar kita menjadi orang yang sabar, mengetahui keutamaan orang yang sabar. Dengan kita mengetahui keutamaan bersabar, tentu kita akan bersemangat, kita akan berupaya agar menjadi orang yang bersabar. Apa itu keutamaan orang yang bersabar? Yaitu Allah Subhanahu wa taala akan berikan baginya surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ulaika yujzauna ghurfata bima sabaru." Ulaika yujzauna ghurfata bima sabaru. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan martabat yang tinggi, yaitu berupa surga dengan kesabaran yang mereka miliki. Jadi wajar sabar itu sulit karena hadiahnya surga. Kalau sabar itu mudah, hadiahnya kipas angin, hadiahnya TV dan yang semacamnya. Maka tidak heran bahwasanya sabar ini merupakan perkara yang berat, perkara yang sulit, karena pahalanya juga begitu besar. Dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Ini kiranya yang bisa disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala,
yang salah dari diri saya sendiri dan dari syaitan, Allah dan Rasulnya terlepas dari kesalahan. Dan kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja Darussalam, menggemakan tauhid, menebar sunnah.